seberang membeli kualam. Kualam dihias dengan mutu menikah. Orang-orang mah tahun baru pada healing dan shopping sambil makan-makan. Kita mah majelis duha tetap istiqomah ngaji sulam dan al-hikam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha wa min khawfin ila khawfin min waladi adam ila yaumil qiyamah wa khususan ila hadratil musannifi hadanil kitabani Syekh Nawawi Al-Bantani wa Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari wa nafa'ahu bi'ulumihi fid dharaini syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadratul kiram, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para hujjaj, para muallimin, para ketua DKM, para ketua majelis taklim, wabil khusus pada Al-Mukarram Ustadz Dian selaku DKM Mushola Sunanul Huda beserta seluruh jajaran staf dan jajarannya. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam naungan ibadah dan lindungan berkah dan rahmatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kayaknya semakin banyak nih ya. Entah karena tahun baru atau akhir tahun ini. Berhubung ini hampir mendekati detik-detik tahun baru, ada pantun ini ya. Orang seberang membeli kualam. Kualam dihias dengan mutu menikah. Orang-orang mah tahun baru pada healing dan shopping sambil makan-makan. Kita mah majelis duha tetap istiqomah ngaji sulam dan al-hikam. Alhamdulillah, subhanallah, karena ucapan amin dan alhamdulillah menggenggak dalam kolbu ya, membuat kita semangat pagi ini. Betul Bapak hadirin jemaah sekalian? Betul ya. Ada sebuah keterangan yang subhanallah menakjubkan pada kita sekalian, bahwa man kana yawmuhu khairun min amsihi fahuwa rabihun. Siapa orang yang hari ini jauh lebih baik daripada hari-hari kemarin, jauh lebih baik daripada pekan-pekan kemarin, jauh lebih baik dari bulan kemarin, bahkan jauh lebih baik daripada tahun-tahun kemarin, fahuwa rabihun, maka orang tersebut dikatakan sebagai orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung? Insya Allah kita semua ya, karena subhanallah
Kemarin kita ngaji, sekarang lebih ngaji lagi, betul? Kemarin sholat, bahkan sekarang sholat tepat waktu, selalu di masjid atau musola, bahkan selalu dalam keadaan berjamaah. Alhamdulillah. Kemarin sama keluarga, adem ayem. Sekarang bukan adem ayem lagi, bahkan diisi dengan tausiah, saling menasehati antara suami dan istri, saling menyayangi antara ayah dengan putra, saling menyayangi antara saudara dengan saudari semuanya. Maka subhanallah, hari-hari kita dipenuhi dengan rahmat dan barakah Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah semuanya keadaan ini ada pada diri kita sekalian, sehingga kita betul-betul dikatakan oleh para ulama dan kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa kita semuanya adalah orang-orang yang termasuk robihun, orang yang sangat beruntung. Insya Allah tidak ada di dalam diri kita orang-orang yang maghdunun. Apa itu maghdunun? Tertipu. Wa man kana yawmuhu mithlu amsihi fahuwa maghdunun. Siapa orang yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, sama saja dengan bulan kemarin, sama saja dengan tahun-tahun kemarin, maghdunun, maka orang tersebut dikatakan sebagai tertipu. Tertipu bagaimana? Taruhlah kita kan sehari-hari kita pengen untung ya. Misalkan saya sebagai pedagang beli produk 5.000, dijual lagi 5.000, untung apa lagi itu? Abdi dong ini jawabannya. Tidak kembali modal atau saudara katanya? Tidak kembali modal. Kenapa? Saya sudah investkan biaya, sudah investkan tenaga, sudah investkan waktu, betul? Bahkan ruangan saya diinvestkan untuk adanya produk-produk, dijual kembali cuma 5.000. Secara fisik memang kembali modal, nominalnya kembali 5.000, tapi saya rugi bandar, betul? Rugi waktu, rugi biaya, waktu tepat, rugi tenaga, semuanya itu dikatakan tertipu. Insya Allah kita mah nggak ada ya, nggak ada. Kita mah orang-orang yang beruntung. Apakah lagi na'udzubillah thumma na'udzubillah, tidak ada di antara kita yang dikatakan sebagai malaunun. Apa itu malaunun? Malaunun celaka alias cilaka 12. Bagaimana itu celaka 12? Wa man kana yawmuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'un. Siapa orang yang hari ini lebih jelek daripada kemarin, tahun ini lebih jelek daripada tahun kemarin, itulah dia orang-orang yang mal'un. Kalau tahun kemarin mah sama tetangga teh adem ayam, rukun guyuk, naon dari tahun ayam menjadi pacecok. Celaka nggak itu? Celaka 12, mau keluar rumah, takut ketemu sama si itu. Jangankan ketemu ya, kalau mau ketemu sholat, si itu ke masjid ya. Saya lihat dulu senangnya, ada nggak jadi. Itu orang yang celaka. Jadi secara duniawi dan ukhrawi, subhanallah, merosot kesemangatan dan juga amaliyahnya. Insya Allah di antara kita tidak ada yang malaun ataupun yang maghdunun, semuanya pada rohibun, yang beruntung di hadapan Allah dan Rasulnya, juga seluruh kaum muslimin wal muslimat. Amin insya Allah. Tadi pembahasan masalah khusyuk ya, betul? Coba ibu cari di kitab-kitab fikih, entah itu Safinah, entah itu Riyadul Badi'ah, entah itu Fathul Qarib atau Fathul Wahab dan lain sebagainya. Ada nggak kira-kira bahwa khusyuk itu termasuk dalam rukun salat?
Oh ya, padahal belum buka kitabnya ya. Insya Allah tidak ada di dalam kitab fikih itu arkanus sholati sab'ata asyara, bahwa yang dimaksud disebut dengan rukun sholat itu hanya ada 17. Ketika kita sedang sholat, kita ingat bahwa kita sedang, itulah yang disebut dengan khusyuk. Ingat itu gimana Bang? Ada 3 tingkatan ingat. Pertama, ingat secara harfiah bahwa ketika saya sedang sholat, Allahu Akbar, ketika saya mengucapkan Allahu Akbar, saya sedang ingat bahwa saya sedang. Tapi ketika mengucapkan melayang-layang pikiran saya, ingat cicilan rumah, ingat cicilan panci, dan lain sebagainya. Mungkin bisa jadi khusyuknya saya dalam sholat hanya beberapa detik saja. Ketika takbir, ingat sholat. Ketika sedang tahiyat, saya terus sholat. Bisa jadi 4 detik, 5 detik saya khusyuk. Itu alhamdulillah apa astagfirullah? Alhamdulillah apa innalillah? Innalillah ya. Kenapa? Karena sudah bukan level ibu. Bagi saya alhamdulillah. Kenapa? Saya baru belajar sholat. Yang tidak ada kewajiban harus khusyuk, tapi walaupun khusyuknya baru beberapa detik, yang waktu subuh itu katakanlah 4 menit, yang duhur itu katakanlah 6 menit, saya khusyuknya berapa detik? 3 detik, 5 detik. Saya tetap ucapin alhamdulillah, karena itu level saya. Bagaimana dengan level bapak-bapak dan ibu? Jangan ditanya tuh. Bapak dan ibu mah levelnya sudah bukan harfiah lagi, apa? Maknawiyah. Bagaimana sholat khusyuk yang maknawiyah? Subhanallah, luar biasa. Di dalam hikmahnya sholat diantaranya apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat adalah sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Luar biasa. Ibu dan bapak mah jangankan di dalam sholat, di luar sholat sama. Saya seperti merasa diperhatikan oleh Allah, betul? Di masjid diperhatikan oleh Allah, di rumah merasa diperhatikan Allah, di jalan diperhatikan oleh Allah. Nah itu dia, ibu selalu merasa bahwa Allah memperhatikan kita. Itulah khusyuk, hikmah dalam melaksanakan sholat. Jadi bapak dan ibu mah bukan sekedar ingat khusyuk di dalam sholat saja, di luar sholat pun alhamdulillah. Allah menitipkan waktu berapa jam sehari semalam? 24 jam. Katakan bapak dan ibu tidur berapa jam? 4 jam, 8 jam kali ya. 8 jam ya. Bapak ibu hadirin jamaah sekalian, di dalam satu keterangan dikatakan bahwa halakan nasu jami'an illal alimun, bahwa seluruh manusia bisa celaka kecuali orang-orang yang berilmu. Subhanallah. Maka dibedakan secara garis besar, orang-orang yang beriman itu ada yang berilmu, ada yang belum berilmu, karena mungkin masih belum berilmu ya. Tapi perbedaannya jelas. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kita sekalian dan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Dan halakal alimuna jami'a illal alimun. Orang-orang yang berilmu bisa saja celaka kecuali orang-orang yang orang-orang yang
beramal. Karena ilmu itu untuk diapakan? Bukan untuk didebatkan, bukan? Bukan untuk diseminarkan, bukan? Bukan untuk dijual-belikan, bukan? Tapi untuk alhamdulillah. Jadi insya Allah orang-orang yang beramal akan selamat dari tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Illal alimu. Tapi subhanallah masih disaring lagi oleh Allah, halakan nasul alimun, dan bisa saja celaka orang-orang yang beramal itu illa mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas. Ikhlas apanya? Ikhlas mengamalkannya, ikhlas menuntut ilmunya, ikhlas meningkatkan kualitasnya semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Perkara ikhlas ini sangat penting sekali karena Nabi Muhammad SAW menyatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat rupa dirimu sekalian, wala yanzuru ila ajsamikum, dan tidak melihat pada bentuk tangan dan tubuhnya, bentuk gembita atau lehernya. Tidak, Allah tidak melihat semua itu, illa qulubikum, melihat pada hati kita ikhlas atau tidaknya. Insya Allah kita semua pada ikhlas dalam mengamalkan, ikhlas dalam menuntut ilmu, ikhlas dalam meningkatkan kualitas, sehingga kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ikhlas insya Allah. Di dalam Fawaidul Majmu'ah kata Syekh Asy-Syaukani itu merupakan hadis palsu, dan kata Syekh Al-Ajluni di dalam Kasful Khofa itu pun hadis palsu. Tapi di dalam Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali yang digelari Hujjatul Islam, beliau tidak menyebutkan bahwa itu hadis atau sumbernya. Yang disebutkan adalah wal mukhlisuna fi hadarin azim, dan orang-orang yang ikhlas pun ada dalam kecelakaan yang besar. Subhanallah, ini berarti menandakan bahwa harus hati-hati ketika kita beramal. Namun ketika kita melihat dari ulasan Buya Ar-Razi di dalam makalahnya bahwa Imam Al-Ghazali ada 4.848 hadis yang termaktub di dalam Ihya Ulumuddin. Nah, jangankan ulama-ulama yang sekarang, zaman dulu Imam Al-Ghazali itu banyak yang menentang. Kenapa? Katanya ulama besar, katanya waliullah, katanya Hujjatul Islam. Tapi kenapa dalam makmul opisnya, karya terbaiknya, beliau menyatakan banyak hadis-hadis dhaif? Nah, salah satunya Syekh Imam Ali Al-Barzahab itu mengadukan kepada pemerintah. Maka disidanglah Imam Al-Ghazali dengan Imam Ali Al-Barzahab. Kata Imam Al-Ghazali, wahai Tuan, betulkah Tuan menyanggah bahwa dalam kitab-kitab saya terdapat banyak hadis-hadis dhaif? Ya, katanya. Baik, saya mohon izin untuk ditunda sampai besok, karena saya malam ini insya Allah akan bertanya kepada seseorang yang paling saya hormati. Imam Al-Ghazali kira-kira bertanya pada siapa? Pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal terpaut jarak yang cukup, Imam Al-Ghazali itu termasuk pada tabi'in, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal sekitar 200 tahun yang lalu. Kemudian malamnya Imam Al-Ghazali bukan lagi bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya dapatkan ini dari buku fikih, Muqaddimah Fikih Rakyat, cetakan kedua tahun 2000.
yang ditulis oleh Ma'had Ali Situbondo. Nah, ketika besoknya malamnya Imam Al-Ghazali subhanallah melihat dan Syekh Ali Al-Barzam melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bermimpi Rasulullah kira-kira benar atau tidak? Benar. Makanya wasyaitan la yatamakkalu, setan tidak bisa menyerupai kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang terjadi? Begitu melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gemetar, ketakutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukannya senang, kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didampingi oleh 4 orang, oleh 5 orang. 2 orang itu adalah di sisi kanannya Syekh Imam sahabat Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar, di sisi kirinya Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali, dan di sebelah Sayyidina Ali siapa? Imam Al-Ghazali. Kemudian Rasulullah dengan wajah merah menahan amarah bertanya kepada Ali Al-Barzaham, wahai Ali Al-Barzaham, betulkah engkau menyanggah kitab Imam Al-Ghazali bahwa hadis yang termaktub di dalam tersebut adalah hadis-hadis palsu? Iya Rasul, sambil gemetar menjawabnya. Maka menjawablah Rasul dengan amarah yang luar biasa, ketahuilah wahai Ali Al-Barzaham bahwa hadis-hadis yang termaktub di dalam kitab Minhajul Ulum betul adalah hadis dariku. Maka di sini kita melihat ikhtilaf ulama antara ulama hadis dengan ulama tasawuf, agak sedikit berbeda. Salah satunya di dalam pengertian bahwa tafsir surah Al-Baqarah ayat 37, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin, dan ketika Nabi Adam alaihissalam menerima talqin, pembelajaran laqana yulaqinu talqinan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kalimatin, beberapa kalimat. Kalimat di sini ada perbedaan menurut ulama ahli tafsir, menurut ulama ahli hadis, bahwa kalimat tersebut maknanya tawassul. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi bahwa lamma qatarafa Adam al-khati'ah, ketika Nabi Adam alaihissalam terpleset pada kesalahan, qala, maka berdoalah Nabi Adam alaihissalam bihaqqi Muhammadin Allah ghafartali, dengan hak kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga engkau mengampuni ya Allah. Maka ulama ahli hadis keyakinan bahwa di situ kalimat di situ bermakna tawasul, dan menurut ulama ahli tasawuf kalimat di situ bermakna la ilaha illallah. Maka bagaimana ketika Nabi Adam alaihissalam berdoa selama 200 tahun belum diterima istighfarnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin, kemudian Nabi Adam alaihissalam menerima talqin, pembelajaran kalimat la ilaha illallah dari Allah. Maka bagaimana setelah menerima talqin zikir dari Allah subhanahu wa ta'ala, fataba alaihi, serta merta diterimalah obatnya Nabi Adam alaihissalam. Ini sebagai ulasan aja bagi kita sekalian. Memang ada ikhtilaf, perselisihan makna dari ulama-ulama. Insya Allah kita semuanya menghormati para ulama, bahwa ulama adalah orang-orang yang diistimewakan dengan keilmuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita menjunjung tinggi uswah teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa mengagungkan ilmu pengetahuan dan menuntut ilmu pengetahuan. Insya Allah, alhamdulillah.